Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi bersama Bung PI. Kali ini Bung PI akan menjelaskan mengenai gagalnya kerajaan Syiah berdiri di tanah Jawa. Jadi dahulu konon katanya itu di Jawa itu pernah hampir berdiri kerajaan Islam dengan madhab Syiah ya. Nah, informasi ini dapat Anda temui pada kitab Raja-Raja Ibumi Nusantara, yaitu salah satu kitab yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta Cirebon. Siapakah Pangeran Wangsakerta Cirebon? Nanti Bung PI bahas dalam pembahasan yang lainnya. Dalam kitab Raja-Raja Ibumi Nusantara ini diinformasikan mengenai madhab-madhab yang dianut oleh Wali Songo. Nah, dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa di Jawa kala itu para wali Songo itu menganut madhab yang berbeda-beda. Para wali atau pemuka agama Islam yang menganut madhab Syafi'i menurut karya tersebut, menurut kitab tersebut atau buku tersebut adalah yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati dan gurunya Syekh Nurjati. Syekh Nurjati ini katanya bermadhab Syafi'i. Sunan Gunung Jati juga bermadhab Syafi'i. Kemudian Fadilah Khan atau Fathahilah juga katanya bermadhab Syafi'i. Kemudian Ki Gede Dermayu. Ki Gede Dermayu ini kurang jelas siapa nama aslinya, apakah dia Wirolodra I atau bukan, belum diketahui ya pemirsa. Maksud Ki Gede Dermayu ini kan di sini penguasa Dermayu atau penguasa Indramayu. Kemudian juga para pembesar atau wali-wali yang mengikuti madhab Hanafi. Nah, menurut kitab tersebut atau menurut naskah Raja-Raja Ibumi Nusantara itu menganut madhab Hanafi, diantaranya itu adalah Sunan Ampel, pemirsa, Sunan Giri, Sunan Bonang, kemudian Raden Fatah dan Syekh Kuro. Jadi penganut madhab Hanafi itu adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Raden Fatah yang Sultan Demak pertama itu, kemudian Syekh Kuro. Syekh Kuro ini katanya penganut madhab Hanafi. Syekh Kuro ini dalam sejarah Jawa Barat ini dikisahkan sebagai seorang wali yang mendakwahkan Islamnya di Jawa Barat ya pemirsa. Beliau itu dikenal juga sebagai orang yang mendakwahkan Islam di daerah Karawang, sekarang masuk daerah Karawang. Dan Syekh Kuro juga merupakan guru daripada Subang Larang ya nantinya. Subang Larang ini nantinya yang melahirkan Cakrabuana dan Rara Santang nantinya. Tapi itu nanti dalam pembahasan yang lain ya pemirsa. Jadi yang jelas itulah penganut madhab Hanafi yang terkenal menurut naskah Raja-Raja Ibumi Nusantara. Selanjutnya selain Syafi'i dan Hanafi, di Pulau Jawa kala itu juga marak dengan banyak juga yang memeluk atau mengamalkan madhab Syiah. Nah, siapakah dia? Yaitu adalah Syekh Siti Jenar, pemirsa. Kemudian Ki Kebo Kenongo. Beliau merupakan Bupati Pengging, sehingga beliau disebut juga dengan Ki Ageng Pengging ya. Kebo Kenongo ini merupakan Bupati Pengging, dan nama populer lainnya disebut dengan Ki Ageng Pengging. Kemudian Jaka Tingkir. Menarik ini pemirsa, dalam naskah ini katanya Jaka Tingkir itu adalah penganut madhab Syiah ya. Perlu dipahami bahwa Jaka Tingkir ini adalah nantinya menjadi Sultan Pajang pertama pemirsa. Kemudian yang selanjutnya adalah Buyut Weru. Wah, ini menarik. Buyut Weru ini adalah salah satu pembesar Weru. Weru ini sekarang di Cirebon menjadi salah satu kecamatan di salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang berdampingan dengan Kecamatan Plumbon. Jadi dulu itu penguasanya namanya Buyut Weru, Kabuyutan Weru, Buyut Weru. Kemudian Ki Gede Trusmi. Wah, menarik juga nih. Jadi Ki Gede Trusmi itu katanya Syiah menurut
naskah ini ya pemirsa, Raja-Raja Bumi Nusantara. Selanjutnya yang menarik pemirsa, pada saat itu sebagaimana diketahui bahwa Kesultanan Demak itu kan sudah berdiri ya pemirsa. Kemudian Kesultanan Cirebon juga sudah berdiri, dengan raja di Kesultanan Demak ini adalah seorang yang bermadhab Hanafi. Kemudian di Jawa Barat ada Kesultanan Cirebon dengan rajanya yang bermadhab Syafi'i. Meskipun demikian, kedua kerajaan ini tidak berdasarkan madhab ya pemirsa. Jadi artinya kerajaan ini ya Islam saja gitu. Jadi merangkul semua madhab Islam. Nah, menurut naskah tersebut bahwa pertentangan dengan dua kerajaan itu nantinya bertentangan dengan Syekh Siti Jenar yang bermadhab Syiah. Mengapa bertentangan? Karena Syekh Siti Jenar bersama muridnya Ki Kebo Kenongo atau Bupati Pengging itu, Ki Ageng Pengging itu hendak mendirikan kerajaan Syiah yang berpusat di Pengging. Jadi Bupati Pengging kala itu ingin mendirikan negara Syiah atau negara Pengging yang bebas dari Demak. Nah, karena hal itulah nantinya, menurut naskah tersebut, Demak menyerang Pengging. Demak memang berhasil menyerang Pengging dan bahkan mengeksekusi mati Ki Kebo Kenongo ya pemirsa. Namun untuk menangkap Syekh Siti Jenar ini katanya susah, sebab Syekh Siti Jenar berhasil diselamatkan atau melarikan diri ke Cirebon. Di pusat dakwanya di Cirebon, memang di Cirebon, dan di Cirebon itulah nantinya peristiwa yang menggemparkan Cirebon itu terjadi menurut naskah ini. Karena kegagalan Ki Ageng Pengging dalam mendirikan kerajaan Syiah dan ia kemudian dihukum mati itu membuat Syekh Siti Jenar kembali ke Cirebon. Kembalinya Syekh Siti Jenar ke Cirebon ini ternyata tidak membuat tenang Demak pemirsa, sehingga Demak mengutus Sunan Kudus untuk mendatangi Sunan Gunung Jati agar sesegera mungkin menyeret Syekh Siti Jenar ke pengadilan karena dianggap merongrong kewibawaan Demak gitu ya. Merongrong kewibawaan Demak maksudnya ingin mendirikan kerajaan Syiah di atas wilayah Kesultanan Demak begitu. Sehingga nantinya Syekh Siti Jenar ini diadili dan kemudian dieksekusi mati di alun-alun keraton Kesultanan Cirebon. Dieksekusi matinya Syekh Siti Jenar ini adalah menandai pupusnya harapan mereka untuk mendirikan kerajaan Syiah atau kerajaan Islam yang bercorak Syiah. Mengapa demikian? Karena Ki Ageng Pengging yang digadang-gadang akan menjadi raja atau menjadi sultan sudah wafat, terbunuh, dieksekusi oleh Demak. Sementara ulamanya atau sebagai poinnya atau ulamanya, ulama yang bermadhab Syiah yang terpandangnya itu juga dieksekusi mati ya Syekh Siti Jenar itu, sehingga harapan untuk mendirikan kerajaan Syiah ini di Pulau Jawa ini gagal pemirsa. Tapi dalam kisah lanjutannya nanti ada salah satu murid Syekh Siti Jenar yang menuntut balas atas kematian gurunya, nanti menuntut balas kepada Cirebon. Seperti apa kisah yang selanjutnya itu nanti simak dalam video Bung PI selanjutnya. Semoga saja akan cepat terrealisasi ya dibuatnya pemirsa. Demikian saja penjelasan dari Bung PI pemirsa. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.